Nah, sampel besar ini biasanya orang-orang itu bilang lebih besar dari 100 gitu. Tapi kalau kita ambil patokan dari distribusi T dan distribusi Z, nah distribusi T itu bisa dipakai untuk sampel besar kalau dia jumlah sampelnya 120. Jadi bisa kita katakan dia lebih besar dari 120 sampel. Nah, sementara yang sampel kecil ya berarti yang kurang dari 120 gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar rata-rata untuk sampel tunggal. Ini ada sampel besar, sampel kecil. Lalu untuk proporsi juga, kita belajar di sampel besar saja, karena sampel kecil tidak boleh digunakan untuk inferensi proporsi ya. Nah, untuk yang dua sampel di sini, yang pertama itu ada perbedaan rata-rata. Jadi ada dua sampel, ini misalkan sampel pertama dan sampel kedua, kita ukur rata-ratanya keduanya, lalu nanti kita bandingkan bagaimana perbedaan si rata-rata kedua sampel tersebut. Nah, untuk rata-rata perbedaan dua sampel yang tidak bebas, yang dependen, ini saya lewat karena pada prinsipnya si pengerjaannya itu sama dengan rata-rata sampel tunggal. Karena untuk rata-rata perbedaan ini, dia dihitung dulu masing-masing sampelnya itu perbedaannya berapa. Jadi nanti yang ada itu adalah rata-rata perbedaan, bukan rata-rata biasa gitu. Bukan rata-rata biasa. Tapi sebenarnya nilainya sama-sama tunggal. Jadi nanti prosedurnya sama persis dengan yang rata-rata sampel tunggal ini. Nah, nanti untuk yang perbedaan proporsi dua sampel independen juga cuma ada di sampel besar. Oke, kita lanjut ke uji yang pertama ya, yang model pertama, yaitu uji hipotesis rata-rata sampel besar ya. Nah, jadi di sini kasusnya kita punya survei ini. Survei ini dilakukan di Kota Palembang untuk mengetahui kemampuan membayar atau ability to pay masyarakat terhadap retribusi sampah perkotaan. Nah, katanya dari survei ini diperoleh perkiraan bahwa masyarakat Kota Palembang mampu membayar sebesar Rp2.000. Ini rata-ratanya. Kemudian ada lagi dari survei ini diambil ke masyarakat di Kecamatan Pelajun dengan sampel sebanyak 1.500 kepala keluarga, dan didapatkan rata-rata ability to pay di Kecamatan Pelaju ini Rp2.750 dengan simpangan bakunya 1.500. Nah, di sini kita ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah rata-rata ability to pay warga Kecamatan Pelaju ini secara statistik signifikan perbedaannya? Nah, yang kedua, apakah secara umum warga Kecamatan Pelaju ini kemampuannya lebih tinggi daripada warga Kota Palembang? Nah, di sini saya ingin memperlihatkan ke kalian, kalau kasusnya menanyakan nilai yang berbeda atau tidak saja, jadi sama atau tidak saja, ini artinya dia pakai kasus one tail. Jadi ini istilahnya one tail test. Nah, sementara kalau dia menanyakan arah, lebih tinggi, lebih rendah, lebih besar, atau misalkan kalau dia konteksnya kinerja lebih dipercaya, nah itu dia punya arah, maka kita menggunakan, maaf, kebalik, ini harusnya two tail. Jadi yang tidak ada arah, yang hanya ingin tahu sama atau beda, artinya dia menggunakan two tail. Sementara kalau dia menggunakan arah, lebih besar atau lebih kecil, kita pakai one tail. One tail. Nah, kita langsung masuk nih. Untuk menjawab soal tentang uji hipotesis ini, teman-teman perlu ikuti sistematikanya secara tertib. Jadi, seperti yang kita udah pelajari pekan kemarin, penjawaban soal uji hipotesis ini tuh ada 5 tahap kan ya. Nah, tahap pertama, ini tulis, jadi
nanti kalau misalkan menjawab di ujian, teman-teman tulis dulu di prosedur pertama. Nih, jadi untuk yang pertama prosedurnya adalah, jadi prosedur pertama teman-teman menuliskan asumsi yang harus ada. Jadi ada asumsi-asumsi awal. Saya catat, saya singkat aja ya, yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, untuk asumsinya yang pertama itu adalah pengambilan sampelnya. Jadi asumsi 1, pengambilan sampel itu dilakukan secara acak. Nah, yang dimaksud acak di sini itu bukan acak yang sembarangan ya, teman-teman ya. Acak di sini tuh maksudnya adalah absent. Ini untuk penjelasan aja ya. Kalau di ujian kalian nggak harus tulis seperti ini juga ya. Equal probability sample selection method gitu. Jadi semua sampel yang ada di populasi itu dia punya kesempatan yang sama untuk dipilih gitu. Nah, artinya kalau di kasus ini kita menguji apakah si rata-rata untuk populasi Kecamatan Pelaju. Jadi ini populasi Kecamatan Pelaju itu sama dengan populasi Kota Palembang. Nah, jadi seluruh warga di Kecamatan Pelaju itu, seluruh keluarga yang ada di Kecamatan Pelaju itu semuanya punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Artinya tidak ada bias gitu ya untuk memilih suatu sampel gitu. Nah, yang kedua adalah asumsinya distribusi samplingnya teman-teman, atau distribusi hasil sampel. Nah, saya lebih senang sebenarnya menulisnya distribusi hasil sampel ya, supaya kita selalu ingat kalau yang distribusi yang kita hitung ini adalah seluruh nilai rata-rata dalam hal ini yang mungkin kita ambil dari seluruh warga di Kecamatan Pelaju. Nah, distribusi hasil sampelnya adalah normal. Kalau tidak normal, ya kita tidak bisa menggunakan uji hipotesis yang saat ini kita pelajari, yaitu uji hipotesis parametrik. Nah, kalau tidak normal ya kita menggunakan uji hipotesis non-parametrik yang akan kita pelajari setelah UTS. Nah, lalu yang terakhir asumsinya adalah tingkat pengukuran data. Jadi di tingkat pengukuran data ini, teman-teman nyatakan tingkat pengukuran variabel gitu ya. Variabel datanya adalah apa? Nah, ada yang mau nebak nggak ini apa? Tingkat pengukurannya. Ayo. Ada yang masih ingat nggak nih pelajaran awal-awal? Halo? Iya, Pak. Ada yang mau nebak ini tingkat pengukurannya apa? Kemana nih? Terus, ya nggak ada yang mau nebak nih. Gampang kok jawabannya. Skala bukan, Pak. Skala, oke. Terima kasih, Astin. Ada yang lain nggak? Interval atau rasio mungkin, Pak. Boleh diulang, Raffi? Jawabannya interval atau rasio mungkin, Pak. Oke, saya kira itu yang lebih tepat ya. Jadi di sini kita bilang tingkat pengukurannya adalah interval rasio. Betul. Karena rata-rata ya, rata-rata kan hanya bisa digunakan untuk yang angka beneran gitu kan. Nah, ini adalah 3 asumsi awal yang harus kita nyatakan gitu dalam
melakukan uji hipotesis parametrik. Gitu. Nah, lalu selanjutnya ini prosedur 1 selesai. Nah, kita ke prosedur 2. Nah, di prosedur 2 ini kita menyatakan hipotesis, teman-teman. Jadi menyatakan hipotesisnya. Nah, kita kan di sini ingin menguji hipotesis ya. Berarti kita harus membuat hipotesis yang ingin kita uji. Nah, kita udah belajar kalau jenis hipotesis itu ada 2 kan. Yang pertama ada hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini sebenarnya diistilahkan kalau di literatur-literatur buku statistik luar gitu ya, atau di bahasa Inggrisnya itu adalah null hipotesis ya teman-teman. Jadi sebenarnya artinya ini hipotesis kosong gitu, makanya diistilahkan nol gitu kan. Nah, null hipotesis ini adalah hipotesis yang mengandung kata-kata sama biasanya. Yang nuansanya itu kita ingin buktikan kalau itu salah. Gitu. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau kita lihat ke kasus ini, jadi kita ingin tahu apakah rata-rata ability to pay warga Kecamatan Pelaju itu beda nggak sih dengan yang ada di Kota Palembang. Nah, berarti hipotesis nolnya itu ya sebenarnya rata-rata kecamatan ability to pay Kecamatan Pelaju itu sama aja dengan warga Kota Palembang. Perbedaan 2.750 di sini, perbedaan 750 di sini, 2.000 dengan 2.750 di sini itu ya terjadi cuma karena ya kebetulan aja kita mengambil suatu sampel yang emang ininya lebih tinggi gitu. Ini mengacu lagi ke apa ya, ke distribusi sampling tadi teman-teman. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini garis Z-nya ya. Jadi ini si nilai sampel ability to pay-nya, ini taruhlah ke rata-rata KTP yang ada di Kecamatan Pelaju. Nah, ini kita katakan, bisa juga ini gambar kurva normal yang bagus. Ya, kira-kira gitulah ya. Nah, misalkan dia, ya misalkan dia di sini gitu. Nah, ini tuh ya yang rata-rata 2.750 tadi gitu. Dia masih dalam kurva apa namanya? Masih dalam sampel itu juga sebenarnya. Nah, atau dia ternyata memang secara statistik itu signifikan berbeda. Nah, ini nabrak ya. Ini saya tulis dulu. Ini rata-rata ATP Kecamatan Pelaju. Ini rata-rata populasi ya. Jadi populasinya itu kita mau menguji untuk populasi di satu Kecamatan Pelaju. Gitu. Nah, ini sama dengan nilai yang ada di populasi Kecamatan Palembang, Kota Palembang secara keseluruhan gitu. Nah, yang atau tadi, nah ini baru hipotesis 1. Atau sebenarnya ini, Pak, ya silakan. Memotong, ini screen-nya nggak berjalan, Pak. Nge-freeze. Nge-freeze ya? Iya, Pak. Oh, iya. Kalau suara saya masih kedengaran nggak? Masih, Pak. Oh gitu ya. Software Pak, kalau design untuk agak. Ya. Hari ini saya restart dulu ya si program.
Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, lanjut ya. Tadi saya menjelaskan yang grafik ini paham nggak sampai sini? Tadi udah ini nggak udah ke tangkap belum sama teman-teman tadi? Udah sampai kelihatan belum maksudnya? Maaf, Pak, mungkin bisa diulang lagi, Pak, untuk grafik tadi. Oke, nah berarti kita mulai dari yang uji hipotesis tadi ya. Nah ini saya tadi menerangkan dengan grafik ini tuh maksud dari hipotesis nolnya teman-teman. Jadi tadi hipotesis nol itu kan yang mengandung kesamaan ya, apa sama dengan apa gitu. Nah apa di sini tuh adalah konteksnya berarti rata-rata ability to pay dari warga Kecamatan Pelaju. Rata-rata ability to pay Kecamatan Pelaju secara populasi gitu. Nah, di sini kita kan dapat kalau ATP dari Kecamatan Pelaju itu 2.750 gitu. Nah, ini kan nilainya lebih tinggi ya dari 2.000 dari yang nilai yang ingin kita uji. Nah, hipotesis nol itu bilang oh nilai ini tuh muncul ya karena memang sampel yang kita ambil ya kebetulan aja gitu. Kata kuncinya kebetulan gitu. Kebetulan dari distribusi ini ya nilai apa nilai si rata-rata 2.750 ini nggak terlalu berbeda juga dengan nilai yang ingin kita uji. Misalnya dia ada di sini gitu si nilai 2000-nya. Nah, dia sebenarnya secara statistik masih dalam kurva yang sama gitu. Jadi ya karena kebetulan aja kita dapat angka segini. Nah, itu hipotesis nolnya. Nah, sekarang alternatifnya atau hipotesis satunya, ini hipotesis satu ini sebenarnya diistilahkan juga hipotesis alternatif ya, atau alternatif hipotesis gitu. Nah, dia bilang enggak, memang sistematis kok, secara statistik juga memang beda gitu. Memang warga Kecamatan Pelaju ini memang rata-ratanya memang lebih tinggi gitu. Nah, maka di sini, nah karena kita sekarang masih yang berbeda atau tidak, nah ini kita masih pakai one tail ya. Sehingga di alternatif satunya simbolnya kalau ini sama berarti di alternatif di hipotesis alternatifnya dia jadi beda. Jadi rata-rata ATP Kecamatan Pelaju itu memang tidak sama gitu dengan rata-rata ATP Kota Palembang. Nah, ini hipotesis yang ingin kita buktikan. Sampai sini dulu, silahkan kalau ada yang masih dibingungkan, yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada, saya anggap bisa dipahami semua ya. Saya lanjut kalau gitu ke prosedur ketiga. Masih jalan kan videonya? Masih, Pak. Oke, aman. Nah, sekarang di prosedur ketiga, ini adalah pemilihan distribusi dan menentukan titik kritis. Nah, jadi ini yang bikin kita bisa menentukan kalau kita menerima hipotesis nol atau gagal menerima hipotesis nol. Nah, istilah statistik ini kadang-kadang sering bikin kita bingung gitu ya. Tapi mungkin saya pakai itu aja supaya kalian lebih familiar gitu kalau misalkan baca-baca nanti literatur yang pakai pengujian statistik gitu. Jadi istilahnya itu adalah yang menolak hipotesis nol itu artinya gagal menerima hipotesis nol. Nah, di sini tadi distribusinya adalah pemilihan distribusi dan penentuan nilai nilai kritis lah. Nah, jadi distribusi ini teman-teman harus sesuaikan. Di sini kita kasusnya adalah sampel besar dan rata-rata.
kita menggunakan distribusi apa? Distribusi Z ya. Jadi distribusi yang kita pakai distribusi Z. Nah, nilai kritisnya berarti kita tentukan Z kritis. Ini batas kita menerima atau menolak si hipotesis 0 yang kita ingin uji. Nah, Z kritis ini dicari dari si signifikansi, atau di sini kita tahunya tingkat kepercayaan, berarti signifikansinya, alfanya, ya tinggal 1 dikurang tingkat kepercayaan, confidence level gitu ya. Confidence level ini dalam bentuk desimal berarti 1 dikurang 0,99 0,01. Nah, ingat nih di sini kita mencari nilai Z-nya dari nilai alfa pakai apa teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Gimana kita bisa menentukan nilai Z-nya dari alfa? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau menebak? Dibagi 2 bukan, Pak? Kenapa? Bagi 2, Pak. Oke, jawabannya benar, tapi mungkin ada yang lebih tepat. Maksudnya benar, nanti kita akan bagi 2, tapi untuk mencari nilai Z-nya ini bagaimana? Oke, terima kasih tadi siapa yang jawab. Nah, Maaf, Pak. ya. Bukannya ada tabel distribusi Z ya, Pak? Ya, betul sekali Alif. Kita lihat ke tabel distribusi ya. Nah, jadi teman-teman, saya harap udah siap tabelnya di sekitar kalian. Nah, tadi benar tadi ke siapa tadi yang jawab bagi 2. Nah, ini kita ujinya tutel ya. Jadi di sini kita bagi 2 dulu nih. Alfa untuk yang akan kita cari Z-nya, alfa per 2-nya berarti 0,005. Nah, sekarang kita cari Z kritisnya ke tabel. Bentar, saya lihat dulu. Nah, ini tabel ya, tabel Z. Kita cari nih, area di luar Z-nya, yang nilainya 0,005. Nah, ini ya, kebetulan udah sempat saya cari. Kita ambil aja plus minus 2,57 deh. 2,57. Nah, kita pakai Z kritis 2,57 atas bawah plus minus. Nah, jadi di sini kalau kita gambarkan, dia bernilai, ini masih angka ya, harusnya ini pakai Z ya. Jadi di sini ada nilai minus 2,57 dan positif 2,57. Nah, ini dengan area masing-masing 0,005 gitu. Oke, itu prosedur ketiga. Saya kira bisa dipahami ya. Masih bisa diikuti. Nah, sekarang di prosedur keempat. Prosedur keempat ini kita menghitung apakah nilai Z dari sampel yang kita punya posisinya gimana dengan Z kritis yang tadi kita tentukan. Prosedur keempat, kita menghitung statistik uji gitu. Menghitung statistik uji. Nah, menghitungnya ingat ke rumus yang kemarin Bu Dewi ajarkan. Kalian bisa lihat lagi ke ini ya, ke file yang sudah kami bagi. Nah, untuk nilai Z hitungnya itu kita cari dengan membagi
jarak dari nilai rata-rata sampel ke nilai yang ingin kita cari. Artinya kita ingin tahu ke nilai parameter yang kita uji. Nah, jadi X bar dikurang mu dibagi dengan standar errornya. Standar error dari distribusi ini. Nah, karena standar errornya kita tidak tahu, kita estimasi dengan standar deviasi dari sampel dibagi dengan akar jumlah sampel kita dikurangi 1. Nah, ini silakan teman-teman hitung di alat hitung masing-masing, boleh pakai Excel, boleh pakai kalkulator. Nah, silakan teman-teman tulis. Nanti ininya hasilnya ya bilang aja di ini gitu, di chat atau di suara gitu ya. Ini berarti X bar-nya tadi yang untuk Kecamatan Pelaju 2750 dikurang 2000 ya. Sampelnya standar deviasinya 1500. Jumlah sampelnya ada 1500 juga. Berarti ini 1499. Nah, berapa nih? Saya hitung. Ada yang udah dapat? Berapa? Saya dapat 19,358 Pak. 19,358. 358. Itu yang mana tuh berarti? Z hitung ya Pak. Gimana? Ada hasil lain? Saya sama Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, kita hitung sama-sama deh. 2750 dikurangi 2750 dibagi 1500. Oh, di saya 38-an ya? Akar dari 1499 itu 38,72 lah ya. Betul nggak? 38,716 ya Pak. 78 kok. Nah, ini dibagi ini berarti 750 dibagi 19 bukan? 19,37. Iya, Pak. Nah, 750 dibagi ini. Berapa hasilnya? 38. 38,71. Nah, betul. Mungkin tadi yang 19 itu baru yang standar errornya aja ya. Kalau standar error betul 19,37. Nah, sekarang kita dapat nih. Z hitungnya 38,71. Nah, artinya kita sudah bisa maju ke prosedur 5. Terakhir, kita menentukan kita menerima atau menolak atau gagal menerima hipotesis nol kita. Nah, jadi di sini wah, habis ini. Nah, geser-geser dulu. Geser dulu ke sini biar ada ruangannya. Nah, di sini prosedur 5 kita menentukan apakah kita ini kesimpulan ya, menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dari hasil perhitungan.
Nah, di sini kita tampilkan lagi Z kritis kita dan Z hitung kita. Nah, tadi Z kritis berarti kita ambil yang atas ya, yang positif, 2,57. Lalu Z hitung kita 38,71. Nah, kira-kira nih, posisi si Z hitungnya, kalau Z kritisnya 2,57, dia di abu-abu atau yang putih? Putih, Pak. Abu-abu, Yang Pak. putih. Nah, abu-abu atau yang putih nih? Coba kira-kira yang jawab putih kenapa, yang abu-abu kenapa? Gak apa-apa, kita sambil diskusi, sambil sama-sama belajar. Mohon maaf Bapak, yang perhitungan Z hitungan tadi yang 1.500 dibagi 38,72 itu Hmm. hasilnya 38,739 Pak. Kalau 750 dibagi 38,739 hasilnya jadinya 19,36 Pak. Coba ya kita urut lagi ya. Ini kan X bar ya. X bar 2750. Parameter yang kita ingin cari 2000. Sampai sini udah sama belum? Sama Coba. Pak. Oke. Sama, Pak. Nah, berarti kan ini dikurangi ya, jadi 750. Nah, lalu ini standar deviasinya, simpangan baku sampel 1500, ya kan? 500, udah sama? Iya Pak. Dibagi akar Akar 1499 itu 38,716. ya kita ambil bulatnya 38,72 ya kan. Iya Pak. Nah, 1500 dibagi segini berapa? Saya salah Mas. Itu 38,739 jadinya Pak. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Saya nggak lihat nih. Susah identifikasi. Helin Pak. Oke, terima kasih Selin. Benar-benar saya yang salah nih. Berarti saya ini malah bagi 750 ya. Iya, jadi dia 38,72. Oke, nggak apa-apa. Jadi hasilnya 19, benar tadi ya, berarti yang jawab 35. 19, ya harusnya. Oke. Berapa tadi? 38,74 ya. 38,74. Nah, hasilnya di bawah Jadinya 19,35 Pak. 35. 19,36. Terus ini salah ini 38, ini yang 72. Berarti ini jadi 38,74 ya. Berarti ini jadi 19,36. Nah, oke, lebih logis ya. Nah, berarti ini Z hitungnya tadi 19,76. Oke. Komanya panjang. Nah, ya ternyata masih ini ya, masih lebih besar ya. Nah, jadi tadi gimana yang masuk ke wilayah kritis atau di luar wilayah kritis, yang abu-abu atau yang putih? Wilayah kritis kan ya. Posisinya aja di sini masih 2 gitu. Positif 2,7. Mungkin dia ininya ada di sini gitu loh. Z yang kita dapatkan. Artinya dia ada di dalam wilayah kritis, teman-teman. Nah, jika demikian, kita kalau menemukan nilai Z yang ada di dalam wilayah kritis, nah ini kita tulis nih. Nilai Z hitung berada di dalam wilayah kritis.
Wilayah kritis. Nah, artinya kita menerima atau gagal menerima hipotesis nol? Maka hipotesis nol. Nah, kalau dia ada di dalam wilayah kritis, artinya kita gagal menerima nih. Hipotesis nol gagal diterima. Nah, artinya memang secara statistik perbedaan 750 lebih tinggi ini ya memang begitu, memang apa? Memang berbeda gitu secara statistik gitu, bukan karena kesalahan sampel acak saja gitu. Nah, itu kesimpulannya. Jadi artinya ATP warga Kecamatan Pelaju secara statistik perbedaannya signifikan. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini untuk yang tutel ya, yang sama atau beda saja gitu. Sejauh ini masih bisa diikuti nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nah saya ingin kalian lanjutkan ke yang B nih. Nah, di sini kita masuk ke kuantel yang ini kan arah gitu, yang mempertimbangkan arah. Nah, di sini kita tahu bahwa nilai si sampel kita itu lebih tinggi daripada nilai yang kita uji. Nah, benar nggak sih ini tuh memang lebih tinggi? Nah, artinya, oke, ada yang ingin bertanya nih, silakan, Fasa. Mungkin Pak, untuk teman-teman yang lain, maaf ya, sebentar Fasa. Langsung diinterupsi saja nanti saya ketika saya ngomong gitu ya, karena kalau kalian resen takutnya saya nggak selalu lihat ke layar, jadi nggak tahu. Nah, ya, itu aja sih yang ingin saya ngomong. Silakan Fasa. izin bertanya Pak, untuk tadi itu yang cara masukin ke wilayah kritisnya itu gimana ya Pak? Cara kita tahu masuk ke wilayah kritis atau di luar wilayah kritis ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Fasa. Gimana caranya kita tahu dia masuk atau di luar wilayah kritis gitu ya? Jawabannya dari distribusi ini. Kita ilustrasikan dulu distribusinya. Tadi kan saya gambar distribusi normalnya ya, distribusi samplingnya gitu, distribusi hasil sampelnya. Terus saya taruh nih di sini garis batas untuk menunjukkan ini loh batas kritisnya. Fasa udah tahu kan gimana, atau udah tahu belum cara menentukan nilai kritisnya dari mana? Tahu Pak, dari tabel distribusi normalnya Pak. Nah, itu berarti nilai di luar itu, di luar si batas ini yang makin ke ujung-ujung, nah itu adalah wilayah kritisnya. Nah, sekarang kita hitung tadi, kita bandingkan nih teman-teman dengan si nilai kritis tadi. Kebetulan ini tutel ya, jadi kita lihatnya kiri kanan gitu. Kita dapat hasil nilai Z hitungnya positif gitu. Kalau misalkan kasus lain, ternyata rata-rata si Kecamatan Pelaju kita dapatnya 1975 misalnya. Nah, itu hasilnya apa tuh kira-kira? Negatif kan ya? 1900 dikurangi 2000. Nah, nanti berarti dia lihatnya di bagian kiri. Nah, itu ya tinggal dibandingkan antara nilai si Z hitung tadi. Kalau dia lebih besar, ya pasti logikanya dia lebih ke kanan kan? Kalau dia lebih ke kanan daripada positif 2,57 ya artinya dia di wilayah kritis gitu loh, nggak di wilayah penerimaan lagi. Makanya kita bisa bilang bahwa si nilai Z-nya ada di dalam wilayah kritis gitu. Udah kebayang belum, Mas? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali. Nah, untuk yang B ini saya persilakan teman-teman kerjakan mandiri ya.
Nah, paling saya akan tuntun di yang bedanya itu hanya di hipotesisnya, lalu zat kritisnya, dan nanti mungkin di ya penentuan zat hitungnya gitu. Di penggambaran apa istilahnya distribusinya gitu. Nah, jadi silakan dibuat dulu hipotesis prosedur pertamanya. Jadi ini ditulis ulang. Nah, nanti di hipotesis 0, nah ini bisa masih sama dengan ya si ininya kalimatnya atau bentuknya. Tapi nanti di hipotesis alternatifnya dia di sini karena ada kata-kata lebih tinggi, berarti kita ganti si tidak sama dengan ini dengan lebih besar. Bisa diikuti. Bisa, Pak. Ya, kalau bisa dilanjut, tolong bilang ya. Saya nggak bisa lihat kerjaan kalian nih soalnya. Kalau di kelas mungkin bisa jalan-jalan, bisa ngelihat. Udah sampai ke prosedur 2. Ini saya iseng manggil satu-satu. Yul Dwi Putranto, gimana nih kabarnya nih? Soalnya nggak kelihatan, kayak ngapain. Ada nggak nih orang ini? Wah, ketahuan nggak ada. Iya, Pak. Oh, ada. Kamu udah nulis, lagi ngikutin. Yang B-nya Gimana? Ini nggak? Bisa nggak? Atau sulit nggak? sulit, Pak. Cuma yang nyatet yang A tadi, Pak. Gimana suara kamu kurang jelas, kecepatan tadi. Sulitnya di mana? Yang saya lagi ngulang-ulang ini sih, Pak. Ulang yang dari Ulang yang mana? lagi lihat dari PPT, terus Oh, kamu sambil lihat PPT. nyocokkan sama punya saya biar kayak Ya mungkin ntar yang ngerjain B-nya lebih mudah. ya karena nanti bakal dikumpul ya bisa dibilang seketika sudah kelas, mungkin saya saran ikuti aja dulu yang ada di layar gitu. Kamu tulis dulu aja lah minimal buat daftar buat bukti hadir gitu. Nanti untuk yang PPT kamu bisa ya setelah kelas gitu ya mungkin beli ya nggak apa-apa. Baik, Pak. Saya udah di hipotesis 2 semuanya. Di prosedur 2. Saya lanjut ke prosedur 3-nya ya. Nah, di sini karena kita pakai OneTail, berarti kita gambarkan lagi si distribusinya. Saya coba pakai, saya copy aja. Maaf Pak, ini share screen-nya buram Pak. Nah, ini saya copy ke bawah. Gerak nggak ini? Maaf Pak, ini Ya, share screen-nya blur Pak, nggak kelihatan. blur ya. Lagi streaming emang.
error lagi. Ini ya. Sekarang udah? Maaf Pak, masih Pak. Masih. Sekarang gimana? Udah kelihatan belum? Masih blur banget, Pak. Masih blur, Pak. Oke, kita lanjutkan ke pantelnya. Nah, di sini kita hapus-hapus dulu. Ya, risiko. Mungkin yang lama gini. Karena kendala teknis yang bikin jadi tambah lama. Oke, malah. Nah, tadi kan kita bagi dua wilayahnya ya. Nah, sekarang dia one tail nih. Berarti hanya salah satu sisi yang kita pertimbangkan, teman-teman. Nah, sekarang sisi kanan apa sisi kiri nih yang kita pertimbangkan? Nah, cara tahunya itu dari tanda hipotesis alternatifnya. Ini agak kepindah ke bawah ya. Tapi intinya ini sama H1. Nah, tadi katanya dia lebih besar dari si nilai uji. Kalau lebih besar, dia artinya wilayah kritisnya harus yang menunjukkan nilai lebih besar. Artinya dia makin ke kanan. Nah, dengan kata lain, si wilayah kritisnya itu ditaruh di kanan. Paham nggak penjelasannya? Halo? Paham Pak. Oke. Paham, Pak. Nah, berarti di sini sekarang alfanya tadi kan di awal kita bagi dua ya. Nah, sekarang nggak usah. Sekarang ya Z-nya itu alfa yang benar-benar 0,01 tadi. Nah, sekarang coba berapa? Alfa yang 0,01 Z-nya itu di mana? Ada di tengah bukan, Pak? Di tengah. Maksudnya gimana? Boleh di elaborasi. Di tengah kurva itu, Pak. Berada di titik tengahnya. Oh, di tengah-tengah sini maksudnya? Iya. Oh, oke. Nah, kalau di tengah-tengah ini, ya artinya ini si nilai parameternya. Karena ini rata-rata dari semua nilai sampel yang bisa kita ambil. Nah, kalau yang ini berarti ya kita artinya benar-benar mengestimasi si nilai parameternya gitu. Nah, sementara kalau nilai yang kita cari ini sekarang pastinya bukan si nilai parameter. Siapa tadi ya yang nanya ya? Sorry. Windia ya. Nah, Windia yang kita cari ini nilai batas kritisnya Windia. Kalau nilai yang di tengah ini mah artinya ya mu-nya gitu loh. Mu si kecamatan pelajunya. Ini kalau di Z kan distandarkan pasti nilainya 0. Itu maksudnya kalau di tengah. Nah, ini maksud saya lihat ke tabel lagi nih. Yang alfanya 0,01 itu di Z berapa?
Nah, ini 0,01 itu ada di yang ini bukan? Ya, anggaplah 2,33 atau 2,32 ya. Nah, itu maksudnya. Kebayang nggak kira-kira? Ini dia nih, pertama tadi yang... Oh, jadi di bagian abu-abu itu ya, Pak? Dia masuknya Ya. ke... Oke, Pak. Itu istilahnya Z kritisnya gitu. Nah, tapi dilihatnya sekarang nilainya bukan yang dibagi 2. Itu maksudnya. Nah, ini tadi 2,33 ya. Positif karena dia di kanan. Nah, ya udah tinggal disesuaikan aja sekarang. Kita dapat Z kritisnya yang one tail, ya kita ganti sih yang di sini. Z kritis ini dengan yang one tail. Oh, yang utuh. Yang di sini berarti 2,33. Nah, masih lebih besar ya. Ya, berarti kita bisa bilang lagi kalau hipotesis 0 kita ditolak. Artinya ya memang secara umum, ini interpretasinya ya, dengan kemampuan membayar retribusi yang lebih tinggi, ya kita bisa bilang secara statistik, warga di Kecamatan Pelaju ini dibanding dengan ya seluruh kecamatan di Kota Palembang, itu ekonominya lebih mampu gitu. Karena dari nilai ability to pay untuk membayar si retribusi sampah, mereka bisa memenuhi lebih tinggi gitu loh. Itu ininya, interpretasinya gitu loh. Sampai sini masih bisa diikuti nggak, teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Kalau gitu, kita lanjut ke yang selanjutnya ya, berarti ini udah selesai. Yang sampel tunggal. Bisa kita silang lah ya. Nah, kita lanjut ke yang sampel kecil sekarang. Masih di rata-rata sampel tunggal. Nah, ini ke bawah. Nah, ini saya pindahin dulu. Oke. Nah, kita lanjut ke sampel kecil. Sebenarnya kalau dari prosedur itu sama persis, teman-teman. Tapi yang bikin beda adalah si distribusi yang kita pakai. Oke, kita langsung aja ya ke penulisan prosedurnya. Jadi ini prosedur 1. Asumsinya pengambilan sampel secara acak. Secara acak. Ini mohon maklum ya kalau tulisannya agak berantakan. Susah juga nih nulisnya. Bukan di kertas. Lalu distribusi hasil sampel itu normal. Kemudian tingkat pengukuran variabelnya. Interval rasio. Rasio. Nah, prosedur 2 nih. Masih sama juga. Kita tulis hipotesisnya. Nah, mungkin baru kita bisa lihat soal ya. Di sini katanya timbulan sampah. Timbulan sampah ini ngerti nggak maksudnya? Ini mungkin nanti di PWK akan dibahas ya. Udah masuk ke sampah limbah padat belum? Jadi volume sampah gitu ya yang ditimbulkan rumah tangga di suatu wilayah. Nah, ini di Kelurahan Margodadi
di Kecamatan Metro Selatan itu adalah 110 meter kubik per tahun. Nah, ini ada perumahan nih, perumahan Senang Dadi namanya di kelurahan ini. Pengen diketahui nih timbulannya berapa. Nah, lalu disampellah 36 rumah tangga yang ada di perumahan tersebut, dan diketahui rata-rata timbulan sampah per tahunnya itu 78 meter kubik per tahun. Ini rata-rata ya. Nah, standar deviasinya 4 meter kubik. Nah, apakah timbulan sampah perumahan Senang Dadi secara keseluruhan, artinya si parameternya, itu lebih kecil dibandingkan kelurahan? Kita tahu nilainya 78 yang di perumahan, sementara di kelurahan secara lebih luas itu 110. Nah, sama kayak yang tadi, berarti hipotesis nolnya. Nah, sebelum ke situ, ini yang mana kira-kira? One tail atau two tail? Ada yang mau nebak? One tail atau two tail? One tail bukan? One tail bukan? Ya, betul. One tail, karena kita di sini punya arah ya, lebih kecil. Nah, berarti hipotesis nolnya, timbulan sampah atau rata-rata, ya katakanlah mu ya, perumahan sama dengan mu kelurahan. Nah, sementara hipotesis alternatifnya, mu perumahan dan saya tutupin dulu aplikasi di komputer saya. Mudah-mudahan tambah lama. Lebih kecil daripada mu kelurahan. Nah, ini kita lanjut ke prosedur ketiga. Nah, sekarang berarti distribusi yang kita pakai untuk yang kecil apa? Distribusi yang kita pakai adalah distribusi T. Nah, jadi teman-teman lihat tabel student T-nya, tabel distribusi T-nya. Nah, titik kritisnya sekarang berapa? T kritis sekarangnya berarti. Nah, T kritis ini mempertimbangkan selain alfa, itu juga derajat kebebasan atau degree of freedom, disingkatnya DF biasanya. Di sini kita punya alfa berapa? Oh, nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, teman-teman, berarti dia pakai apa ya, semacam konvensi lah atau persetujuan di banyak penelitian kalau tingkat kepercayaan itu biasanya 95%. Jadi kalau dia nggak dikatakan dengan tingkat kepercayaan sekian, nah berarti kalian pakai aja 0,95. Artinya 0,05. Nah, sekarang degree of freedom itu adalah jumlah sampel dikurangi 1. Jadi 36 dikurangi 1, 35 gitu ya. Nah, teman-teman lihat, yang one tail 0,05 dan degree of freedom-nya 35. Nah, atau ini teman-teman bisa juga pakai alat bantu lain ya, nggak harus tabel yang sudah ada. Nah, teman-teman bisa juga pakai Excel nih, teman-teman. Ini saya akan demonstrasikan. Nah, ini Excel-nya udah kelihatan ya. Nah, pakai rumus sama dengan T inf. Nah, ini ada yang T inf, ada yang T inf 2T. Nah, yang T inf 2T ini yang tutel. Jadi kita pakai yang T inf aja. Nah, ini katanya returns the left tail inverse. Jadi ini cuma di bagian kiri ya. Kamera kanan kiri yang mana ya? Pokoknya di salah satu sisi aja. Nah, ini
karena dia simetris, jadi ya nggak masalah. Walaupun kita perlunya misalkan nanti di kanan, kita bisa tetap pakai yang ini. Ini dalam kurung, nah probability-nya masukkan nilai yang tadi, 0,05 ya. Nah, degree of freedom-nya berarti 35. Tutup kurung, enter. Nah, kelihatan nih. Nah, ini kan left tail ya, di kiri. Berarti kalau di kanannya ya tinggal diganti tandanya jadi positif. Jadi, T kritisnya sekarang 1,68. 1,68. Nah, berarti ini saya sarankan teman-teman selalu ngegambar distribusinya, teman-teman ya. Karena tadi ya kalian mungkin masih nggak kebayang gimana menentukan apakah dia masuk wilayah kritis atau enggak. Jadi kalau kita menggambar, kita bisa dengan mudah memvisualkannya gitu, kelihatan gitu, kebayang oleh lebih kebayang oleh kita gitu. Nah, di sini tadi katanya T kritis itu positif 1,68 ya tadi ya. Agak ngelik ya. Saya coba dulu tutup. Sampai sini masih bisa diikuti? Bisa ya. Nah, berarti ini gambarkan garis. Nah, di sini 0,68. Kalau suara saya masih kedengaran kan ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Wah, ini katanya recordingnya makin audio. Ya, mudah-mudahan ada suaranya nanti ya rekamannya ya. Saya nggak jamin. Karena di saya juga ada kesalahan-kesalahan. Nah, ini katanya tadi, nah ini kira-kira ada yang salah nggak nih? Coba dari yang saya gambar, ada yang bisa nyebutin kesalahannya nggak? Terus yang benernya gimana? Nih, clue-nya ada di hipotesis satunya. Nah, tadi yang udah kita bahas nih. Itu harusnya minus 1,68 nggak sih, Pak? Iya, betul sekali. Terima kasih. Jadi ini harusnya di kiri ya. Gimana enaknya ya? Ya udahlah, kita tambah lagi aja. Minus 1,68. Masih nyolek ya. Artinya wilayah kritisnya di sini. Nah, sekarang berarti kita udah punya T kritisnya, kita masuk ke prosedur 2. Kok 2? Prosedur 4. Kita menghitung si T hitungnya. Nah, ini masih sama persis, bedanya cuma di simbolnya aja. Tadi kalau kita pakai nilai Z, sekarang ya kita pakai nilai T. T hitung. Rumusnya juga masih sama. X bar, rata-rata yang kita punya dikurang rata-rata yang kita uji. Lalu standar deviasi sampel dibagi N kurang 1. Nah, silakan nih teman-teman, hitung berapa nilainya. Kita cocokkan.
Ada yang udah dapat? Sebentar, Pak. Izin menjawab. Silakan. Hasil dari teh hitungnya itu yang saya dapatkan 47,328, Pak. Tandanya apa? Positif, Pak. Positif. Coba di ini lagi. Ada yang lain nggak? Ada yang beda nggak hasilnya sama yoga? Sama, Pak. Sama. Coba kita sama-sama ya kalau gitu. Rata-rata X bar-nya berapa kalian? 78 bukan, Pak? 78. Mu-nya? 110. Nah, dari sini kelihatan nih. Kira-kira hasilnya pasti negatif kan? Iya, negatif, Pak. Ya, mungkin tadi yoga dan yang lain masih ini ya ketukar ya dalam apa namanya dalam menempatkan mana yang di kiri mana di kanan. Nah ini teman-teman kalau di OneTail ini kalian harus hati-hati mana yang kita akan uji, mana yang nilai yang kita dapat. Nah yang kita dapat tuh maksudnya nilai sampel kita, nah yang kita uji itu yang mana. Jadi ya diperhatikan betul-betul gitu karena salah nempatkan ya jadinya apa ya beda gitu kan hasilnya, beda interpretasinya. Lain kalau tutel dia masih kiri atau kanan jadi masih bebas kita putar-putar. Jadi tandanya semuanya sepakat ya, negatif 47. Berapa sih S-nya tuh tadi? 4 ya? Iya, Pak. 4, Pak. 3, 6, kurang 1. Negatif 47,32. Nah, ya udah kalau gitu sama kayak yang tadi juga prosedur 5-nya dibandingkan gimana tuh kira-kira? Prosedur 5 dia dari wilayah kritis atau di luar wilayah kritis? Pak, sebelumnya mau nanya, Pak, 78 dikurang 110 itu bukan 32 ya, Pak? 78 dikurang 110. Iya betul 32. Tapi tandanya? Negatif kan, Pak? Min 32 berarti ya, Pak ya? Ya, tuh. Nah itu tuh yang OneTail tuh itu ininya, jebakannya gitu. Nah, jadi sekarang T kritis negatif 1,68, T hitung negatif 47, sekian. Nah, artinya apa? Di luar atau di dalam wilayah kritis? Di dalam Di wilayah dalam, Pak. Oke. Di dalam, Pak. Jadi, perhitungan, nah ini kalian tulisnya sendiri ya, perhitungan ada di dalam perhitungan menunjukkan nilai T berada di dalam wilayah kritis. Artinya
hipotesis 0 gagal diterima. Nah, interpretasinya ke yang lebih kontekstual, ya timbulan sampah di perumahan tersebut memang lebih kecil daripada si yang ada di Kelurahan Margodadi gitu secara keseluruhan. Sampai sini masih bisa diikuti, teman-teman? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Karena hasil hitungan saya itu kan dapatnya beda ya, Pak ya. Kan rumusnya itu, saya ini, Pak. N-nya itu saya bikin 4. Tapi kenapa bisa jadi 47, itu ya, Pak ya? Karena saya cari itunya pun, hasilnya pun jadinya 40, Pak, di saya. 40. Min 40, Pak. Oke, sekalian lah saya tunjukin aja Excel saya. Mana ya? Nih, jadi ini ya, ada ketahuan semua jadinya biarin. Ini kan ya, kita punya tadi X bar kurang A, ini maksudnya rata-rata min 3,2, min 32 ya, sepakat? Sepakat, Pak. Nah, ini akar dari N kurang 1. Ini kan ya. Nah, lalu si standar error-nya, standar deviasi atau simpangan baku 4 dibagi si yang atas ini. Nah, ini sih kalau hitung di Excel lebih nggak usah mikir lagi gitu. Nanti kalian sebenarnya waktu ujian ya dibebaskan ya, kalau ini ngitung pakai laptop ya nggak masalah gitu. Kalau pakai kalkulator bebas gitu. Nah, ini hasilnya dari sini gitu. Dapat tadi. Sahrani. Saya, Pak. Ya. Saya ini, Pak. Saya kira N-nya itu 26, Pak. Ternyata 36. Kasih ya, Pak. Saya yang salah. N-nya berapa tadi? Oh, 36 ya. Ya, tapi salah angka ya, wajar lah. Yang penting caranya paham. Nah, gitu ya. Saya kira masih bisa diikuti semuanya. Nah, berarti kita selesai di sampel pengambilan sampel acak. Lalu terakhir distribusi hasil sampel proporsinya, ya distribusi hasil sampel gitu ya. Pak, maaf. Ini emang nggak di share screen atau gimana ya, Pak? Oh iya, lupa. Sip. Terima kasih. Ya, Pak. Nah, ini loh. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, nah distribusi hasil sampelnya normal. Nah, sekarang ke prosedur 2. Prosedur 2 tadi, hipotesis nolnya apa berarti? Proporsi remaja yang tidak pernah melaut sebelumnya. Ini kayaknya saya butuh bantuan salah satu dari teman-teman nih untuk merekam kalau mau direkam ya perkuliahannya, karena laptop saya sendiri kayaknya nggak kuat kalau sambil streaming sambil merekam gitu. Mungkin silakan yang mau. Berarti itu di prosedur berapa tuh yang menghitung tuh? 4 ya.
Prosedur 4-nya itu Z-nya adalah, nah di sini karena dia perbedaan rata-rata, jadi yang dihitung adalah perbedaan rata-rata 1 dikurang perbedaan rata-rata 2. Nah, karena hipotesis nolnya itu pasti tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan rata-rata, maka ini sebenarnya ada rata-rata parameter antara dua sampel. Nah, ini pasti hasilnya 0, teman-teman. Nah, maka di sini pasti hasilnya 0. Jadi yang dihitung itu ada perbedaan si rata-rata dari dua sampelnya. Nah, untuk standar errornya itu jadinya CAR, saya pastikan ya. Nah, ini adalah akar dari kalau dia populasi, si standar error yang diketahui, standar error si sampel, maksudnya standar deviasi parameter diketahui itu bentuknya adalah sigma sampel 1 kuadrat per n ditambah nih. Nah, ininya ditambah ya, nilai si standar deviasinya, standar error antar dua sampelnya, yang 1 kuadrat per n2. Nah, jadi kalau diestimasi dia pakai standar deviasi sampel dikuadratkan, nah ini per n kurang 1. Ditambah itu n2 kurang 1. Nah, itu untuk yang si Z hitungnya. Bisa dipahami ya? Nah, itu untuk yang perbedaan dua sampel independen. Yang sampel besar maksudnya. Nah, sekarang yang sampel kecil, ini agak jelimet nih sebenarnya. Kalau untuk yang sampel kecil, prosedur pertamanya itu harus menyebutkan bahwa varian populasi dari kedua sampel ini sama. Varian populasi dari kedua sampel sama. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya sama analisis of variance gitu yang Bu Dewi sempat sebutkan ya. Jadi kita melihat bagaimana variasi dua populasi gitu. Nah, kemudian untuk si pengujian Z-nya untuk prosedur 4-nya yang berbeda itu sekali lagi di standar errornya. Jadi kalau ini ya di distribusinya juga berbeda, dia pakai T ya di prosedur 3. Saya anggap kayak udah ingat. Jadi T hitungnya di sini masih sama. Yang ininya pasti 0. Nah, bentuknya sekarang, nah ini agak jelimet nih. Jadi bentuknya itu ada dua akar nih teman-teman, perkalian dua akar. Nah, akar yang pertama itu jumlah sampel yang pertama kali standar deviasi sampel yang pertama dikuadratkan, ditambah jumlah sampel yang kedua dikali standar deviasi sampel yang kedua dikuadratkan, dibagi, nah ini degree of freedom-nya ya, jadi jumlah sampel 1 ditambah jumlah sampel 2 dikurang 1. Nah, ini tuh sebenarnya nilai degree of freedom yang kalian akan pakai waktu menentukan statistik uji juga. Statistik kritis maksudnya.
Ini degree of freedom-nya. Nah, lalu yang akar di sebelahnya itu penjumlahan kedua sampel dibagi perkalian kedua sampel. Oh iya, untuk yang dua sampel besar, dua sampel independen besar itu disebut besar kalau penjumlahannya ya yang lebih besar dari 120. Jadi selama walaupun ininya kurang dari 100 masing-masing sampelnya, tapi kalau dijumlahkan lebih dari 120, dia bisa digolongkan ke sampel besar gitu. Nah, itu ininya. Sebentar ya. Saya Oke, kita lanjut. Ya, itu untuk yang sampel besar ya. Apalagi nih. Oke, tadi udah bisa diikuti sampai yang sampel besar. Bisa, Pak. Oke. Yang sampel kecil juga udah tadi ya? Itu yang nomor 4 yang prosedur 1 itu sampel secara acak dan apa itu Pak? Dan independen. Jadi masing-masing sampel tuh nggak terikat satu sama lain gitu. Kita ngambil di acak di sampel satu itu nggak mempengaruhi pengambilan kita di sampel sebelahnya. Gitu. Nah, atau kalau secara kasus, ini kita punya 2 kelurahan, kita pengen tahu berapa rata-rata lama tinggalnya. Nah, itu kita bandingkan dia sama atau tidak. Ini putih semua ya jadinya. Terakhir yang populasi, yang proporsi. Saya ikut lagi di sini.
Nah, untuk yang proporsi itu sebenarnya kita ngambil proporsi dari kedua wilayah sampel ya. Jadi kalau tadi kita pakai kasus yang remaja yang melaut, nah itu berarti kita ambil 2 kecamatan gitu. Kita bandingkan si proporsi masing-masing sampelnya itu. Ini jujur saya agak keteteran sama teknis juga. Mana tadi ya? Hilang. Nah, yang ini. Nah, jadi ini kasusnya ada 2 keluarga, ada 2 rumah tangga maksudnya, 2 sampel rumah tangga. Kok rumah tangga sih? Oh, ini yang pedagang ya. Nah, jadi untuk yang prosedur pertamanya sama, untuk yang 2 sampel, kita asumsikan kalau si ininya pengambilan sampelnya itu acak, kemudian distribusinya normal, lalu si ininya tingkat pengukurannya nominal. Nah, yang hipotesisnya ya berarti perbedaan antara proporsi si 2 sampel ini. Nah, kalau ini tadi ada ada penduduk yang berpenghasilan. Jadi sampel satunya adalah penduduk berpenghasilan lebih dari 1 juta per bulan. Sampel 2 penduduk berpenghasilan kurang dari 1 juta per bulan. Nah, ini dia ditanya bagaimana ke persetujuan untuk pembangunan sebuah pusat perbelanjaan gitu. Nah, jadi pertama kita hitung dulu proporsi untuk masing-masing sampel ya. Jadi ini proporsi sampel 1 itu adalah yang lebih dari 1 juta ya. Nah, ini katanya 1.400 dari 1.500 kepala keluarga yang ditanyakan. Lalu untuk yang sampel kedua 2.500, yang ditanyakan itu 2.000. Nah, ini kita dapat nilainya. Nah, nanti untuk si perhitungan standar errornya, nah dia adalah tadi sama untuk standar errornya. Yang pertama adalah akar dari, nah ini proporsi dari total yang menyatakan setuju di sini, berarti ini proporsi proporsi populasinya dikali 1 dikurang proporsi populasi diakarkan, nah lalu dikali dengan penjumlahan perkalian 2 sampel diakarkan. Nah, gimana ngitung si proporsi dari totalnya? Nah, ini
tinggal ditambahkan aja untuk hitung PU-nya. Jumlah yang menyatakan setuju di sampel 1 ditambah jumlah yang menyatakan setuju di sampel 2 dibagi dengan total semua sampel. Nah, itu dapat PU-nya. Nah, nanti nilai Z-nya adalah si perbedaan dari dari kedua proporsi. Jadi ini PS1 dikurangi PS2 dibagi dengan yang standar error tadi. Yang ini. Nah, itu. Jadi nanti hasilnya dari situ, si Z hitungnya. Nanti baru dibandingkan dengan Z kritis kita tadi. Nah, jadi itu yang deskripsi singkat yang yang bisa saya berikan ke kalian. Nah, untuk soalnya coba kalian catat ya ininya. Atau gimana ya? Atau saya nanti kasih PDF-nya aja deh. Ya, ini berarti diskon juga nih untuk yang lain. Saya nggak bisa ngontrol kalian hadir atau enggak, tapi mungkin saya akan berikan sampai nanti malam ya. Mungkin pukul 10 lah terakhir untuk mengumpulkan ini kalian, pekerjaan-pekerjaan yang hari ini kita kerjakan sama-sama gitu, soal-soal yang tadi gitu. Nah, itu saja mungkin materi yang kita bahas hari ini. Mungkin terakhir, ya silakan. Maaf Pak, izin bertanya terkait materi di minggu ini, apa ada referensi video gitu Pak? Soalnya di e-learning saya lihat itu cuma ada link absen sama link Zoom aja Pak. Karena tadi saya terkendala sinyal di awal-awal gitu, jadi saya nggak ngikutin gitu Pak, baru di akhir ini. Jadi susah. Kalau materi jujur dari rekaman yang tadi aja. Untuk ininya sebenarnya bukunya ada sebenarnya di e-learning udah saya upload itu kalau kalian coba saya buka dulu. Nah, ini ya, kalau kalian lihat ke bawah, nah ini referensinya. Nih, ada buku Joseph Haley. Ini bentukannya Nah, ini bentukannya gini. Itu ada di chapter. Sebenarnya ini sebagian besar saya ambil dari sini. Mungkin semuanya kali ya. Dan ini sebenarnya juga operasional dari slide Bu Dewi yang akhir-akhir itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari mandiri dari situ juga sama saja sebenarnya. Saya cuma ini ngasih pengalaman ke kalian untuk langsung prakteknya gimana nulis jawabannya, prosedurnya apa saja gitu dan seterusnya. Sebenarnya materi-materinya udah dari situ semua. Sinda ya yang tanya ya tadi ya. Mungkin kalau materi yang rekaman ini ya bisa dipakai untuk menunjang aja lah gitu sebenarnya. Gitu, Sinda. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Semua kembali. Oke, mungkin kita cukupkan saja ya. Jangan lupa nanti dikumpulkan hasil pengerjaannya. Dan
Terima kasih untuk Maaf, perhatian. izin bertanya, Pak. Oke, masih ada. Silakan, Celsa. Kalau di e-learning itu kan jam 1 ya, Pak. Jadi nanti diubah atau gimana ya, Pak? Maksudnya jam 1? Oh, ininya batasnya. Iya, iya, iya. Ya, Iya, itu nanti Pak. saya update. Ya, maksudnya yang saya bilang tadi itu, yang itu. Celsa. Ya. Itu sampai nomor 5 atau yang 3 aja, Pak? Itu sampai 3 tadi, Pak. Sampai yang ini, yang apa namanya? Sampai nomor 5 aja. Nanti saya upload soal yang sampai nomor 6 malah harusnya. Jadi yang perbedaan apa yang 2 sampel independen ya saya percayakan ke kalian gitu proses belajarnya. Ini harusnya 6 ya. Saya salah ngasih nomor. Jadi sampai 6. Gitu, Arina. Oh, bisa sampai jam 12 aja nggak, Pak? Maksudnya? Oh, oke. Pengumpulannya sampai jam 12, Pak. Oke, saya kasih kelonggaran lagi kalau gitu sampai 2359 ya. Ya udah, saya ini kan saya kasih kesempatan ke kalian yaitu batasnya ya. Pak mau tanya Pak, Oke, silakan. Masih ada lagi yang mau tanya-tanya. nanti link record Zoom-nya dibagiin di learning atau enggak? Iya, dibagikan di e-learning pasti untuk ini. Oke, makasih Pak. Ntar. Sebenarnya saya pertimbangannya jam 10 itu kalian habis ini kan agak panjang juga waktunya ya. Kayaknya jam 10 cukup deh. Enggak, Pak. Jam 12 aja, Pak. Kenapa jam 12? Kok malah nawar? Ya, jenis kertas ya yang penting terbaca. Boleh buku, ya saja kertas koran aja lah. Jam 11 deh kalau gitu. Kok jadi malah tawar-tawaran gitu. Jam 11 aja ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana Rafif? Kalau tadi udah sempat ngumpul yang cuma 3 soal doang, bagaimana, Pak? Itu nggak bisa diedit lagi, Pak? Bisa diedit lagi ya. Ya udah kalau gitu saya tambah attempt-nya satu lagi. Tambah ini apa? Ya saya buat supaya bisa ngumpulin lagi gitu sekali lagi. Oke, kita sepakati ya sampai jam 11. Gimana teman-teman? Kalau nggak ada jawaban, ini saya bingung antara setuju atau enggak. Setuju, Pak. Oke, kalau gitu ya udah saya atur jam 11 saja ya ininya. Pengumpulannya saya akan atur habis ini. Oke, kalau gitu sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama di Terima kasih, Pak.